jemaat Tuhan, pada pembelajaran PIK, Pembinaan Iman Kristen pada sore hari ini adalah tetap berbuah bagi Tuhan. Yang saya ambil dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu, Roh kebenaran membimbing hamba-Mu yang akan menjabarkan firman, dan setiap kami yang menonton dan mendengarnya, kami semua dibimbing oleh Roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tetap berbuah bagi Tuhan. Mazmur 92 ayat 13 sampai 15, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah benar usia tua sama dengan rohaninya dewasa? Apakah benar itu? Seorang yang berusia tua pasti rohaninya dewasa. Pertanyaan berikutnya, apakah makin tua sama dengan makin menjadi baik? Apakah hal itu terjadi? Selalu. Kita bandingkan dengan seorang tokoh sejarah ini, ya, yang bernama Herodes Agung. Dalam kehidupannya di dunia ini 2000 tahun yang lalu, ternyata Herodes Agung itu semakin tua, semakin curiga kepada orang lain. Kecurigaannya menjadi luar biasa menguasai dia, sehingga jadi paranoid begitu. Dan ia tega membunuh istrinya sendiri. Ia membunuh mertuanya, ia membunuh kakeknya, dan ketiga anak lelakinya pun dibunuh. Itu dia lakukan sewaktu dia sudah tua. Terus sekalian, ternyata Herodes membuktikan bahwa semakin tua semakin curiga kepada orang lain. Tapi saya tidak mengatakan bahwa semua orang seperti Herodes. Ada orang yang terbalik, justru semakin tua semakin baik, semakin jadi teladan, semakin rohaninya bagus, semakin imannya hebat. Tapi kita juga melihat kemungkinan yang berbeda 180 derajat. Herodes Agung ini justru semakin tua, semakin curiga kepada orang lain. Oke, kita lihat kelapa, ya, dalam peribahasa berkata makin tua makin berminyak, makin tua makin menjadi-jadi. Ya. Cuma masalahnya menjadi lebih baik atau malah tambah buruk atau jahat, itu pertanyaannya. Ya. Menjadi-jadi itu maksudnya menjadi lebih baik atau malah tambah buruk dan jahat. Bagaimana bisa tetap berbuah bagi Tuhan pada masa tua? Ini pertanyaan yang penting. Ya. Bagaimana bisa tetap berbuah bagi Tuhan pada masa tua kita? Dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, Mazmur 92, dikatakan ditanam, pohon yang ditanam di bait Allah. Mazmur 92 ayat 14. Yang ditanam adalah pohon hidup. Kalau pohon mati nggak bisa ditanam, nggak perlu ditanam toh. Tapi yang ditanam pasti adalah pohon hidup. Ini tidak berarti terus-menerus berada di gedung gereja, ya. Ada tulisan ditanam di bait Allah. Ini tidak berarti terus-menerus, kan ada orang tertentu yang wah setiap hari rajin sekali ke gereja, setiap hari sampai keluarganya tidak atau kurang diperhatikan, kerjanya juga sangat terganggu demi gereja, ya. Setiap hari di gereja. Ya, dia kalau studi juga malas ke sekolah, malas studi atau ke tempat kuliah, tapi yang penting kegiatan gereja. Ya, apakah demikian? Ya, saya pikir tidaklah demikian. Kecuali orang itu betul-betul dipanggil menjadi full timer di gereja, jadi hamba Tuhan di gereja, itu lain lagi. Ya.
Jadi maksud daripada statement Mazmur 92 ayat 14 ditanam di bait Allah, maksudnya ada persekutuan yang erat dengan Tuhan sampai saat Tuhan memanggilnya. Jadi selalu, setiap hari, walaupun dia bukan pendeta, bukan dia penginjil, tapi dia adalah umat Tuhan biasa, ya. Tetapi setiap harinya ada persekutuan yang erat dengan Tuhan, ya. Ada persekutuan yang erat dengan Tuhan sampai Tuhan memanggilnya. Karena setiap kita pasti akan dipanggil Tuhan, bukan? Ya. Bagaimana? Pertanyaan yang tadi, bagaimana bisa tetap berbuah bagi Tuhan pada masa tua? Yang kedua adalah perlu sikap yang konsisten untuk hidup benar. Nah, kata hidup benar ini dalam bahasa Inggrisnya dikatakan righteous, ayat 13. Righteous, hidup benar. Nah, dan ini penting, kita perlu perhatikannya ke realita hidup ini. Waktu muda banyak menggunakan otot. Ya tuh, dari kecil sampai menjadi pemuda yang hebat, kita memang banyak menggunakan otot. Tapi waktu dewasa dan tua, banyak gunakan otak, bukan otot lagi. Otak, mulut, dan teladan hidup. Maksudnya mulut apa? Kalau kita berkata, berjanji pada seorang, itu janji kita bisa dipegang gitu loh. Nggak hanya ngomong kosong, bukan hanya ngomong tok. Ya. Teladan hidup juga demikian, itu penting sekali. Ya. Kita punya anak, kita punya keturunan yang mereka ingat apa? Teladan hidup papa, teladan hidup engkong, kakek, teladan hidup mama, ya, teladan hidup tante, nenek, ya. Teladan hidup itu penting. Ya. Nah, ini ada gambar orang yang hebat, ya, olahragawan, ya, ototnya hebat, ya. Tapi ini seorang almarhum, ya, mantan raja daripada satu negara di Asia, ya. Sampai tua pun dia disenangi oleh rakyatnya, luar biasa tuh. Puluhan tahun dia menjadi seorang raja, tapi sampai tuanya tetap disenangi oleh masyarakatnya yang dia pimpin, ya. Nah, yang ketiga, maksudnya adalah berusaha. Kita perlu berusaha untuk tetap aktif dan produktif walau sudah pensiun. Walau jabatan kita sudah pensiun, tapi fungsi hidup kita jangan berhenti. Kita harus tetap berfungsi, tetap aktif. Baik aktif melalui pemikiran, melalui ide-ide, ya. Apa sudah bisa tulis lewat internet, ya. Lewat apapun, sudah tetap aktif menyumbangkan ide-ide kreatif saudara. Ya. Kemudian janganlah hidup ini menjadi orang yang hanya pasif, walaupun sudah pensiun, ya, tapi tetap aktif dan produktif. Ya. Baik. Nah, selanjutnya Mazmur 92 ayat 15 dikatakan pohon yang masih berbuah di masa tua. Dikatakan tetap hijau dan segar. Jadi tetap hijau dan segar pada masa tua. Pohon yang masih tetap berbuah. Mazmur 92 ayat 15. Ini firman Tuhan ini bagus sekali buat para lansia, ya. Ya, sudah pensiun dari kerjanya, ya. Dulu mungkin PNS, ya. Atau sudah pensiun dari tugasnya mengajar, atau jadi pendeta, ya. Tapi firman Tuhan berkata, pohon yang masih berbuah pada masa tua tetap hijau dan segar. Ya. Filipi 2:4 dikatakan Rasul Paulus berkata, perhatikanlah kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Nah, sebagian orang tua, saya katakan sebagian orang tua makin tambah usia makin egois. Makin perlu diperhatikan. Ya memang anak-anak muda, cucu-cucu perlu memperhatikan orang tua kalian. Tapi orang tua jangan hanya mempunyai prinsip hidup, aku harus selalu diperhatikan. Nah, kalau orang punya prinsip hidup demikian, dia akan kecewa banyak kecewa. Ya. Sebab orang masih muda pun dan setiap manusia mempunyai natur yang alamiah, mau diperhatikan dan perlu memperhatikan orang lain. Ini penting sekali,
Ya. Perhatikan kepentingan orang lain, jangan hanya kepentingan diri sendiri. Bukan berarti diri sendiri nggak penting, penting. Tapi kita juga memperhatikan orang lain. Jangan hanya mintanya diperhatikan saja. Ya. Nah ini penting. Sukacita dihasilkan karena melayani orang lain. Kita berpikir kalau kita dilayani kita jadi bahagia. Ya, kita jadi rasanya bagaimana gitu. Tapi kalau kita terus dilayani tanpa bisa melayani orang lain, akhirnya kita merasa kok hidupku tidak berguna ya, tidak bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau kita bisa melayani orang lain, mungkin melayani dengan memberi ide, memberi usulan-usulan, atau berdoa bagi mereka yang sedang mengalami tantangan pergumulan. Berarti sudah tetap aktif. Lewat doa, lewat ide-ide, bahkan lewat karya seni yang sudah bisa lakukan, ya, sudah akan mendapatkan sukacita. Sukacita dihasilkan karena melayani orang lain. Ya, sebagian orang pada masa tua cenderung menjadi lebih berpusat pada diri sendiri, jadi self egonya kuat sekali. Ya. Akibatnya sukacita dalam hati yang mereka miliki dalam hati mereka jadi berkurang. Kenapa? Karena egosentris, berpusat pada diri sendiri saja. Ini penting kita harus belajar untuk bukan hanya menerima, tapi membagikan perhatian, doa-doa kita, kasih kita kepada orang lain. Bahkan mungkin kita bisa membagikan sebagian harta kita untuk kebutuhan orang lain. Ya, saya ingat pendiri daripada Kampus Crusade for Christ. Ya, di Indonesia ada sekian, sudah ada puluhan tahun yang lalu ya. Ya. Kampus Crusade for Christ ini pendirinya Bill Bright. Ya. Saya ingat beberapa tahun, mungkin 2 tahun, ya, waktu beliau sudah tua, 80 lebih usianya, beliau mengidap penyakit, sehingga lihat dia berada di kursi roda, ya, dengan bantuan peralatan untuk mungkin pernafasan. Ya. Tapi Bill Bright ini walaupun kondisi gitu tetap aktif berkhotbah dia, tetap aktif memberikan ceramah dia, walaupun usia sudah 80 lebih. Ya, dia berjabatan dengan seorang politisi yang terkenal di Amerika. Ya. Nah ini contoh daripada seorang yang tetap berbuah walaupun sudah tua. Ya. Jadi jangan hanya puas apa yang sudah kita lakukan pada waktu masih muda, tapi tetap berbuah. Ya, memberikan ide-idemu, memberikan karyamu yang sesuai dengan pengalaman dan usiamu tentunya. Ya, kalau kita sudah semakin tua akan semakin sulit bergerak mungkin ya, semakin mudah capek. Tapi masih tetap ada bagian-bagian tertentu yang orang muda tidak bisa berikan, tapi hanya orang tua yang bisa berikan. Karena kita sudah, orang Jawa berkata sudah banyak makan asam garam. Kita sudah banyak mengalami, banyak pengalaman yang bisa kita bagikan pada generasi muda ini. Ya, wah ini hebat, orang hebat. Pendeta Dr. Hael Senduk, Ho Leong Seng. Ini adalah perintis dan pendiri daripada gereja Bethel Nisia. Gereja yang termasuk sinode gereja yang tercepat kemajuannya. Nah, kalau nggak salah sinode yang kedua yang paling besar sekarang di Indonesia. Ya. Ini beliau hidup tahun 1917 sampai 2008. Umur 91 tahun dia dipanggil Tuhan. Saya masih ingat waktu itu beliau sudah umur hampir 80 ya. Saya dengan istri, karena saya dari gereja Bethel Petamburan Jakarta. Saya waktu itu sudah meraih ya program S3 teologi ya, tapi saya masih ingat akan jasa-jasa Bapak Pendeta Hael Senduk. Dengan istri mencari beliau ada di Wahid Hasim Asam Lama, di gereja Bethel Wahid Hasim di Asam Lama Jakarta. Wah, saya janjian jam 11. Ya saya tunggu dulu karena tunggu 15 menit karena harus dipersiapkan ya. Beliau akhirnya bertemu dengan saya di
ruang tamunya. Dan beliau seorang pemimpin besar. Kok rela tinggal di belakang gereja di lantai 2. Belakang gereja di lantai 2. Seorang pemimpin besar. Dan selama beliau bertemu dengan saya itu di tempat itu, wah saya merasa sangat diberkati. Lewat perkataan beliau, lewat nasihat-nasihat beliau. Bagi orang yang sudah senior. Ya, saya puji Tuhan dibaptis oleh beliau sekian puluh tahun yang lalu ya. Dan lewat nasihat-nasihatnya, bimbingan, pengarahan, dan dia bilang, saya tanya waktu itu, Om, gereja Betel ada berapa Om? Dia bilang, baru 5.000. 5.000 gereja lokal ya. Visinya 10.000. Waduh, saya lewat apa yang beliau katakan, saya melihat, wah luar biasa orang ini. Sudah tua pun masih tetap ingat visi yang semula. Visinya 10.000, sekarang baru 5.000. Ya, terus dia memotivasi generasi muda untuk merintis, untuk mendidik para hamba Tuhan yang baik. Saya pikir ini contoh dan teladan yang baik. Saya tidak mengatakan semuanya baik dari beliau karena semua orang punya kelemahan, kekurangan, tapi pasti ada hal-hal positif yang perlu kita teladani, begitu saja. Ya. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, orang jujur itu seperti pohon kurma. Nah, kita mau tahu pohon kurma itu seperti apa sih? Ternyata tinggi pohon kurma itu antara 18 sampai 24 meter. Ya. Satu rumpun buahnya itu bisa sampai 1.000 buah, 10 kilogram. Ini memang hebat ya, satu rumpun buahnya. Lalu panjang buahnya sekitar 2,5 cm. Ya. Mulai berbuah antara usia sampai 4 sampai 8 tahun mulai berbuah. Ya. Berbuah secara sempurna mulai usia 12 tahun secara sempurna. Ya. Usia 12 tahun sudah berbuah secara sempurna. Nah, dan pohon kurma itu usianya lebih dari 100 tahun. Ya. Ini usia panjang ya. Produktif ya. Ya, dan contoh daripada pohon kurma, contoh yang lain adalah pohon itu tegak lurus. Simbol daripada orang yang lurus hatinya. Ya neka-neko gitu istilahnya. Ya, lurus saja, tulus-tulus saja, polos tapi ya tulus, tapi ya cerdik gitu ya. Nah, orang yang lurus, orang tuh lurus. Itu seperti kalau saya bandingkan dengan seperti paku yang lurus. Kalau kita pantekan kekuatannya 100%. Ya. Tapi kalau paku itu sudah bengkok seperti gini, kita gunakan palu, ya kekuatan sudah 50% saja. Karena bengkok ya. Demikian juga motivasi kita harus lurus di hadapan Tuhan. Dan itu terpancar lewat sikap, tingkah laku, perkataan kita. Ya, sehingga seperti paku yang lurus itu berita yang kita sampaikan menjadi berita yang berwibawa atas nama Tuhan. Ya. Jangan menjadi seperti paku yang bengkok ini. Ya. Moral kita jangan bengkok, motivasi kita jangan bengkok. Ya. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Oke. Nah, pohon kurma ini disebut sebagai ratu pepohonan. Karena banyak fungsinya. Nah, yang pertama fungsinya buahnya itu untuk dimakan. Dan buahnya bisa dibuat sirup, minuman alkohol dan cuka. Ya. Batangnya untuk bangunan, batang kurma. Ya. Daunnya, daun kurma itu untuk keranjang dan hiasan. Pucuknya dimakan sebagai sayuran atau salad. Pucuknya itu. Biji kurma untuk makanan onta.
serat cabangnya bisa dipakai untuk benang dan tambang, serat cabangnya. Jadi ratu pepohonan ini memang banyak fungsinya, multifungsi ya. Korma. Ya, getahnya dipakai sebagai cairan spiritus. Keindahannya ya, itu dalam lagu-lagu sebagai simbol keindahan. Dalam lagu-lagu dari Timur Tengah itu ya, dari Yahudi ya, dari Israel, lagu-lagu menyimbolkan atau menyampaikan keindahan pohon korma itu ya. Makanya lagu-lagunya sebagai simbol keindahan. Kekuatannya tumbuh di tanah kering, berpasir, dengan panas yang luar biasa, dan panas itu untuk mematangkan buahnya. Ya. Dan pohon korma ini sering kali diterpa angin kencang, tapi tetap kuat dan tumbuh. Karena apa? Karena akarnya masuk ke dalam. Ya, kuat akarnya walaupun diterpa oleh angin kencang. Nah, pohon korma juga berfungsi untuk memberi petunjuk bagi para musafir di padang gurun bahwa di situ, di tempat itu ada sumber air karena pohon korma bisa hidup. Berarti di antara pasir itu pasti di tempat atau di bawah pohon korma itu ada sumber air. Luar biasa ya. Nah, ini sebagai simbol daripada orang benar memberi petunjuk adanya sumber air, bukan air biasa, tapi air hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan pohon korma ini tahan lama, lambang daripada hidup kekal. Lambang. Ya, Mazmur 92 ayat 13 dikatakan orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon. Nah, sekalian, daerah Libanon itu tingginya sekitar 3.000 meter di atas laut. Daerah Libanon. Terkenal, negara Libanon ini terkenal dengan pohon arasnya. Bahkan pohon aras itu digambar di benderanya, bendera negara Libanon itu, ya. Benderanya seperti gini. Nah, ini pohon aras ini, karena merupakan pohon yang terkenal sekali di sana, pohon aras. Iya. Batang aras ringan, tetapi awet. Ringan tapi awet. Sehingga dipakai untuk pagar. Sirap tuh atapnya rumah ya, perahu, kayu kalau bisa dipakai untuk perahu berarti membuktikan bahwa kayu itu kuat ya, tahan air. Ya. Bahan interior dan eksterior itu pohon batang aras, papan bingkai dan dipakai untuk pensil, alat untuk tulis ya. Nah, ternyata ketika Raja Salomo membangun Bait Allah di Yerusalem sekitar 1000 tahun sebelum Masehi, beliau memakai kayu aras ini. Lihat 2 Tawarid 2 ayat 8. Ya. Tinggi pohon aras hampir 30 meter. Rimbun, diameter batang dan carangnya lebih dari 10 meter. Ya. Nah, ini contohnya saja pohon aras. Nah, ini batang kok dipotong seperti gini. Ya. Nah, kayu aras itu berwarna merah dan rasanya sangat pahit sehingga tidak disukai oleh rayap. Akibatnya batang aras tuh, kayu aras tuh awet dan tidak lapuk. Bahkan dikatakan bisa bertahan sampai 2000 tahun, nggak main-main nih, 2000 tahun. Ya, Mazmur 92 ayat 15. Pohon yang masih berbuah di masa tua, tetap hijau dan segar.
kita perlu ingat, jabatan itu bisa pensiun, tetapi tetap berfungsi untuk melayani walaupun sudah tua. Saya masih ingat seorang pendeta di satu gereja, secara jabatan sudah pensiun dia, sudah emeritus dia. Tapi dia tetap berada di bagian visitasi. Gereja itu gereja besar ribuan orang ya. Dia termasuk dalam bagian visitasi itu. Ya. Bahkan pelayanannya, visitasinya dinantikan oleh jemaat yang sakit di rumah sakit. Ya. Pak Pendeta Boksu, tolong doakan saya. Padahal beliau secara jabatan sudah pensiun. Ya. Tapi tetap berfungsi untuk melayani. Ya. Makanya dikatakan pohon yang masih berbuah pada masa tua, tetap hijau dan segar. Nah ini bagus statement bahasa Inggris. Not retired, but refired. Apa itu? Tidak pensiun, tetapi refired. Dikobarkan lagi apinya, semangatnya dikobarkan lagi. Jadi seorang walaupun sudah tua usianya, tapi semangatnya itu masih semangat muda. Walaupun bidang pelayanannya tidak seperti waktu dia masih muda. Ya karena sudah tenaga sudah berkurang, otot juga sudah banyak lemah, mungkin ada penyakit tertentu pada tubuhnya, tapi dia tetap punya semangat itu. Kalau kita lihat matanya masih berbinar-binar untuk melayani. Ya. Bagus ini statementnya, not retired, tetapi refired, semangatnya dikobarkan. Ya, kita lihat fungsi daripada Musa, the old persons of prayer. Ini merupakan contoh daripada orang-orang tua yang masih giat berdoa, jadi pahlawan-pahlawan doa. Contohnya adalah Musa. Ya. Nah ini seorang yang menjadi pahlawan doa bagi keluarga kami. Saya dengan saudara saya, kami bertujuh ya. Saya anak paling kecil. Ya. Ini Mami almarhum ya. Mami almarhum walaupun sudah senior, udah istilahnya udah usia retired lah ya. Tapi bangun tetap jam 4 pagi. Ngapain? Di kamarnya berdoa dia. Dia selalu sebutkan nama anak menantu cucu. Doa jam 4 pagi. Tuhan pelihara mereka, Tuhan kuatkan, Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Luar biasa. Ya. Jam 4 pagi dia mulai hidupnya dengan doa. Ya. Lalu malam sebelum tidur dia berdoa lagi. Ya. Saya pikir ini satu contoh. Beliau sekarang sudah bersama dengan Tuhan di surga, bersama dengan Papi di sana. Tapi Mami Maryam Lohanata Setiawan, ini a woman ya of prayer, perempuan yang berdoa. Ya. Iya, saya ingat satu lagu yang banyak orang sudah kenal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bukan hanya dilayani, tapi jadi berkat. Jadi berkat bukan hanya berarti memberi uang atau memberi harta. Memberi perhatian, memberi waktumu, memberi doa-doamu. Ya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ya, walaupun kita sudah tambah usia, tapi pasti Tuhan masih berikan kita kekuatan, walaupun kekuatan kita tidak sama dengan waktu kita masih muda. Ya. Katakan bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Biarlah firman Tuhan jadi berkat bagi saudara. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk pembelajaran firman Tuhan pada saat ini Tuhan, bimbinglah kami, untuk kami sebagai umat-Mu tetap setia memuliakan Tuhan, tetap setia menjadi berkat, jadi sound berkat bagi orang lain, dan tetap setia untuk menjadi teladan yang indah bagi generasi muda. Pimpinlah hidup kami, pimpinlah kami, tetap setia mengiring Tuhan sampai Tuhan saatnya memanggil kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.